kamu ini haram ini. Aduh, nggak kayak gitu bos ya. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge orang tanpa tahu sebabnya. Mungkin dia karaoke sama keluarganya atau sama temannya, nggak ada salah. Lebih baik karaoke daripada yang aneh-aneh lain, minum-minuman yang haram kan? Maksudnya tingkatan dosanya itu kan kita mikir juga. Ini saya nggak mau ngajarkan liberal ke ibu-ibu, enggak. Saya kan tadi bilang di awal, ibu ini saya menasihati untuk diri saya sendiri, dan mungkin ibu punya anak seumuran saya atau cucu seumuran mirip-mirip saya. Itu cara ngaturnya harus menggunakan, bukan harus ya, saya menyarankan dengan metode saya. Karena saya ngalami sendiri, karena saya anak muda. Kalau nggak gitu, terlalu keras, aduh, besot anak ibu. Malah nggak mau agama, nggak. Apaan sih agama itu? Bikin orang pusing aja. Ya aku sholat-sholat aja lah, tapi nggak usah. Anak saya gitu kan? Nah, gitu. Nah, apalagi ditambah image-image sekarang di TV-TV yang aneh-aneh tentang Islam. Itu termasuk propaganda menjelekkan Islam nggak? Iya dong. Jangan dikira orang Islam itu nggak ada musuhnya, apanya. Kan sampai kiamat setan itu kan sudah berjanji kan, aku akan menyesatkan anak Adam, ya kan, sampai kiamat. Tapi kalau ketika di hadis ini dikatakan, ketika ditanya dipanggil, kamu menyesatkan? Enggak kok, aku udah ngajak aja. Kan ngajak itu kalau mau ikut silakan, nggak ikut silakan. Itu setan nanti berlepas tangannya di akhirat begitu. Pernah baca itu kan? Ya, gitu. Setan juga pinter juga ya. Nah, setelah saya merasa kenalan dengan beliau Bapak Nurul Yakin ini, ya, saya diajarilah kayaknya pelajaran Islam kamu atau yang kamu ketahui Islam itu agak ada yang salah, kayak gitu. Om, manggil saya Om. Coba, akhirnya saya ditempatkanlah pertama ya dulu namanya saya datang ke Indonesia IAIN Wali Songo. Sekarang namanya UIN ya, UIN Wali Songo ya. Dulu namanya kan zaman ini kan IAIN Wali Songo ya. Lah, saya di IAIN Wali Songo nggak tambah Islam saya bagus, malah tambah liberal. Kalau di sana ada namanya Ibu Musda Mulia. Musda Mulia dan Nurkolis Masjid namanya ya. Itu dosennya ini, dosennya IAIN Wali Songo ya. Nurkolis Masjid dengan Ulil Absar Abdallah kan satu perguruan. Namanya JIL, Jaringan Islam Liberal kan satunya. Ini lulusan Amerika Serikat, Cambridge University dengan Monash University ya. Jadi Islam tapi pendekatannya Israiliyat atau pendekatan yang di luar Islam gitu ya. Hermenetik itu kan pendekatan untuk mengetahui isi agama Islam, Al-Quran, hadis, tapi menggunakan pendekatan Nasrani Injil. Hermeneutik itu tafsir Injil, Bible. Kalau Islam namanya tafsir akam, tafsir apa terserah kayak gitu ya, Al-Azhar kayak gitu ya. Nah setelah ini dikembanglah sampai 2013 masih belum cukup. Saya dikirimlah 2014 ya, ini belum, masih jarang-jarang sholat ya. Namanya Profesor Rozihan. Rozihan itu wakil PP Muhammadiyah Jawa Tengah. Ya, Muhammadiyah Jawa Tengah. Jadi saya dapat guru NU iya, dapat guru Muhammadiyah iya. Semuanya oke, asalkan Islam. Jadi jangan membeda-bedakan lah ya. Sudah Islam sudah, alhamdulillah. Apa tadi konsep pertama kita? Islam rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk orang Islam, semua agama, semua orang, bahkan tumbuhan dan hewan juga iya ya. Oke, dikirimlah saya ke sini. Pak Rozian kan orangnya basicnya Muhammadiyah, agak ketat sedikit. Nah, enggak. Kalau beliau ini kan agak, yang penting kamu masih mau sholat, alhamdulillah enaknya. Beda, ya, mulai dikembang nih, kirim, ya. Mulanya saya belajar macam-macam, usul fikih, ya, asbabun nuzul, ya. Kemudian syariat-syariat yang macam-macam, bahkan toriko, ya. Tapi toriko ini toriko dasar ya, bukan toriko. Nanti saya toriko ada gurunya lagi. Namanya adalah Ustadz Dr. Yasin Ash'ari, udah meninggal orangnya. Ini saya udah cukup, kedisiplinan saya, sholat saya udah kuat. Jadi saya itu belajar Islam itu bertahap, gurunya disesuaikan, tidak asal ya. Begitu, akhirnya dikirim ke almarhum Dr. Yasin Ash'ari.
Yasin Asy'ari itu orang Koja, India Gujarat gitu ya, tapi tinggalnya di Semarang ya. Saya ini 2015 bertahap ya, sambil kuliah ini ya Bapak Ibu ya. Saya mulai dilatih thariqat, katanya ingat ya Om, Islam itu nggak hanya syariat hukum yang kamu puasa, sholat, haji itu nggak kayak gitu Islam. Ada lagi yang namanya ihsan. Katanya ya syariat kan Islam kan, terus di atasnya ada yang namanya ihsan. Ihsan itu lewatnya harus menggunakan thariqat, katanya jalan menuju. Ihsan itu bahasa gampangnya hati yang sangat legowo terhadap segala sesuatu, itu namanya ihsan, berbuat baik sama orang lain ya, kayak gitu. Nah akhirnya saya mikir, kok Islam ribet amat sih belajarnya? Saya udah ini sholat, udah puasa, udah ngaji, udah masih tingkatnya masih suruh belajar lagi, dikirim ke sana. Jadi saya tuh dikirim ke sana gitu ya. Akhirnya ya, saking saya udah capek gitu ya, akhirnya saya di titik waktu itu ya bilang sama guru saya, ini orangnya marifat ya. Thariqat itu kan marifat gitu lah ya, orangnya susah dipahami, agak sedikit aneh gitu ya. Kadang kalau saya tanya, Pak, saya manggilnya Pak Dokter ya, Pak Dokter Yasin, Bapak kan orang kaya, tapi kan Bapak kalau ngajar ini kan dosen juga ya, ngajar kok bajunya kok kayak jelek banget sih. Saya kan orangnya kan ayah ABB kayak gitu ya, maksudnya nggak yang, kan beliau bisa dong beli yang kayak gini kan. Beliau enggak apa-apa kok, soalnya saya tidak tahu yang saya beli pakai ini uangnya bener-bener dari keringat saya yang halal apa enggak ya. Beliau bilang kayak gitu, dalam hatiku, lah salah lagi aku ngomong nih begitu ya. Beliau sampai segitunya, padahal hartanya banyak waktu itu kan bilang begitu. Akhirnya saya minta maaf ya Pak Dokter Yasin, saya nggak tahu ternyata itu nanti thariqat dan marifat lebih tinggi lagi. Saya belum sampai di situ. Saya baru sampai, jujur untuk level sekarang saya hanya syariat aja. Ihsan pun saya belum begitu bisa mempraktekkan. Ihsan itu orang yang legowo terhadap segala sesuatu. Saya belum bisa ya, saya jujur saya nggak bisa. Semoga suatu hari nanti bisa, namanya orang kan bertahap ya. Setelah itu bulan September 2015 saya dipanggil lagi lah ke sini. Ke Bapak Nurul Yakin, gimana? Sudah belajar sama banyak guru kan? Mau diikrarin, mau dilihatin sama orang biar tahu kalau Om itu pinternya pinter orang Islam, bukan pinter yang agnostik yang ya. Akhirnya saya mikir seminggu, 2 minggu, bener gak ya saya mau diikrarkan kan waktu itu. Akhirnya saya mundur. September ibaratnya tanggal 2 sampai tanggal 16-an tuh saya masih mundur. Gak bisa, akhirnya tanggal 18 September habis sholat zuhur di Masjid Abu Bakar As-Sigaf ya, Ulisula, sekalian dirame-rame ya. Jadi semua guru-guru saya datang, ada mahasiswa plus rektor. Dulu rektornya sudah ganti. Kalau ini kan zaman ini kan Profesor Masih Kamaludin. Kalau zaman ini namanya Dr. Anis Malik Toha ya Andra ya. Anis Malik Toha itu orang Jepara, lulusan Yaman dan Mesir. Jadi rektor Unisma ya. Nah, izin ya, saya minum dulu. Ini benar saya. Nah, minum sebentar sedikit aja. Ini saya sampai jam berapa ya? Ini ibu-ibu nih ngajinya sampai jam berapa nih? Ngajinya di skip. Aduh, ini juga ngaji ya. Ngaji itu kan ngajinya ngawruh. Ya ngawruh apa sih? Ngawruh langsung kamruh ya. Nah setelah itu tanggal 18 itu ikrar. Habis itu saya kalau sudah sengaja dirame-rame. Kenapa? Tahu nggak kenapa guru-guru saya minta saya dirame-rame? Agar saya terikat. Kalau nggak diikat saya pasti akan loncat lagi. Ini bahaya kalau anak pinter, agamanya nggak kuat, ini bahaya nih, lama-lama jadi teroris nih anak ini. Gitu ya, buat bom gitu ya, waduh bahaya juga nih saya gitu ya. Kayak gitu. Nah akhirnya diikat, diikrar, disumpah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 3 kali.
3 kali saya, tidak 1 kali, 3 kali. Habis itu langsung dinasihat. Dalam hatiku, ya ampun susah banget sih, kayak mau beragama aja susah sekali, harus belajar. Kebanyakan dari kita beragama Islam dulu atau belajar dulu baru masuk Islam, saya tanya. Beragama Islam dulu baru belajar agama Islam. Karena memang dari keturunannya. Tapi kalau saya enggak, karena background saya memang Katolik. Saya belajar dulu baru memutuskan agama Islam. Makanya saya bisa cerita begini, ibu-ibu, bapak ya, bisa sharing pengalaman. Jadi perjalanan saya itu panjang sekali, nggak simple gitu ya. Saya memutuskan untuk masuk Islam itu pro kontra dalam hati saya. Jangan-jangan nanti saya malah masuk Islam malah terlantar begitu kan? Gitu ya. Tidak, ternyata setelah saya masuk Islam banyak sekali hal-hal yang saya dapat lebih tenang pikiran saya, hati saya, yang perlu saya tirakat dulu ya. Filsafat Buddha, loh di Islam ada, namanya apa? Sufisme, Sufi itu ternyata mirip-mirip ajaran Buddha. Mungkin pikiran saya lagi ya. Dulu Siddhartha Gautama itu salah satu nabi yang Allah utus, tapi karena dikultuskan, diplesotkan ajarannya, jadi orang-orang sekarang agak blesot sedikit. Saya kan pernah belajar agama Buddha. Kalau saya ditanya Buddha itu, kamu nyembah patung itu ya? Oh enggak, kalau ditanya nggak mau dia. Enggak, saya nggak nyembah patung itu wasilah perantara. Wasilah melalui Siddhartha Gautama atau disebut dengan Buddha, doa-doa saya, ibadah saya semoga bisa naik ke Tuhan. Kalau orang Hindu namanya Sang Hyang Widiwasa. Makanya saya bisa ngomong karena saya ngalami sendiri ya, kayak gitu. Jadi konsepnya sebenarnya mirip-mirip Islam agama-agama itu. Ya, kalau ditanya, jangankan jauh-jauh lah orang Nasrani ya, orang Nasrani. Sebenarnya orang Nasrani pun dalam hati kecilnya itu, ya agama itu Islam Islam itu mereka kayaknya memang mirip Islam ya. Di dalam hadis itu justru orang agama yang paling dekat dengan Islam itu adalah Nasrani, yang paling mirip ya. Cuman ya tinggal hatinya tadi ihsan nggak sih, nerima legowo enggak gitu kan, itu aja ya. Nah dari situ saya sudah mulai mantep madep marang sing kuasa, seperti YouTube saya ya, kayak gitu ya. In this world everything is possible. Di dunia ini segala sesuatu tuh mungkin aja, bisa aja asalkan kita sabar dan telaten. Ini saya kalau nggak telaten ngapain saya sampai sejauh ini ya, kayak gitu. Gitu. Nah, perkenalannya 5 menit lagi ya. Habis ini kita ngaji sedikit, nggak apa-apa ya Pak ya. Biar ngajinya juga dapat gitu kan, pengalamannya juga dapat. Nah, Mr. Ong sekarang yang dirasain apa saja dan sudah ngapain aja selama mu'alaf? Alhamdulillah saya udah mengajak kakak ponakan saya namanya Rasel Ong, orang Medan. Dia tinggal di Medan. Itu benar-benar dia lari dari rumah karena orang tuanya, tante saya itu nggak mau ya kayak gitu ya. Dia dari Buddha ya, pokoknya nggak mau, harus ya Buddha kayak gitu kan. Kebanyakan Chinese itu kan kalau nggak Nasrani kan Buddha ya. Akhirnya dia lari ke Menteng, ke Jakarta. Itu waktu saya ketemuan sama Kak Rasel ya, ke sana saya ngajari sholat dan alif bata dulu sih, nggak baca Quran ya, nggak bisa ya. Alif baca alif, ini alif ya, A atau ABC. Saya ngajarinya bukan alif bata tapi A B T. Tak itu T. Saya menggunakan huruf sistem alfabet. Makanya tadi kan saya bilang kalau mengajari orang yang bukan Islam, ibu-ibu atau bapak harus menggunakan pendekatan agak sedikit umum. Kayak tadi tajwid itu sistem oktav suara, akapela ya, kayak gitu, harus gitu. Kalau langsung kayak tadi, apaan sih orangnya malah nggak mau belajar, nggak mau ya. Caranya harus pinter-pinter kita yang ngajari. Dan orang-orang yang ngajak mu'alaf itu benar-benar kalau nggak hatinya satu tulus banget, dia punya strategi jitu ya. Contoh, tahu Ustadz Denny yang mantan rocker yang siapa namanya ya? Denny ya, yang sekarang lagi terus-terusan sama Amarjo. Bukan aja Ibu, Willy Salim. Anak muda seumuran kita yang kaya raya itu loh. Itu kan sering sama beliau kan, Ustadz Dery namanya kan, Dery kan. Nah,
Pakai Itu tongkat. ya, kenapa Ustadz Dery kalau orang yang tidak mengamati itu strategis itu dia pakai cara pendekatan untuk biar dia bisa lebih dekat ke Islam ya. Caranya gini, beliau kan diajak ke Palestina dulu biar lihat dunia itu tidak hanya glamor-glamor aja kaya raya, kan kaya raya ya. Habis itu waktu itu pernah dikomentari, kok Ustadz Dery katanya Ustadz, tapi kok minum boba? Ustadz kalau minum boba sambil jalan atau sama apa itu udah komentari negatif loh. Masa Ustadz minumnya jalan sih? Masalahnya itu lagi perjalanan sama si Willy Salim. Aku sedang ngobrol, ini kayaknya dia pakai strategi deh. Kalau dalam Islam, ini Pak ya. Dalam Islam kalau dia pertama minum sudah duduk dan dia terburu-buru ya. Yang penting tangan kanan udah duduk dulu. Dia diperbolehkan berjalan minum lanjutannya. Yang penting yang pertama sudah duduk. Itu guru saya yang ngajarkan begitu. Sepertinya Ustadz Dery itu gitu. Jadi tapi karena orang nggak ngerti strategi untuk, karena gini loh, yang namanya Willy Salim itu Nasrani ya. Jadi itu gimana caranya nyenangin anak muda biar gaul-gaul sampai nyanyi-nyanyi bareng kan Ustadz Dery sama Willy. Itu strategi Ibu. Jadi jangan mudah. Ya itu kan lagi pendekatan dulu. Caranya pendekatan. Seperti Deddy Corbuzier itu juga susah itu. Orangnya soalnya terlalu kritis. Itu kalau nggak pinter-pinter yang ngaca Islam, wah nggak bisa, mental. Itu maksud saya, banyak sekali jalan-jalan untuk mengajarkan Islam. Tidak harus dengan pengajian begini, mungkin dengan perilaku sehari-hari. Atau mungkin aku misalnya ketemu orang di jalan, misalnya lagi susah, terus ditolong gitu ya Bu, karena dia terkesan, ih kok baik sih, ini agamanya apa nih? Saya Islam. Wah Islam ternyata orangnya baik ya. Bisa aja jadi orang nggak ada yang tahu. Innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu datangnya dari Allah. Kita mau maksain setengah mati kayak kamu masuk Islam. Kalau udah hatinya nggak mau ya nggak mau. Bapaknya bilang, terus kamu ngaji sana, dikirim ngaji tapi hatinya kosong. Bisa nggak? Banyak nggak? Banyak juga. Kabur dari pondok banyak ya. Oke, dari situlah saya sudah berusaha ibaratnya di mana-mana saya selalu sharing apa adanya yang saya alami hidup saya. Terus mungkin ya saya ada satu kisah ya. Saya akan selalu menggarisbawahi ihsan karena ini yang sedang saya incar sejak dulu, karena saya berusaha untuk belajar ihsan kok susah sekali ya. Gitu. Amal ibadah kita mungkin itulah yang menyelamatkan kita suatu hari nanti. Entah itu kita ngasih makan kucing, entah kita nolong nenek-nenek lagi jualan di pasar, entah itu kita mengikhlaskan anak kita, mungkin dia membentak kita, mamanya gitu. Ya udah sabar karena Allah. Mungkin amal ibadah itu yang menyelamatkan kita di akhirat, bukan sholat kita. Pernah dengar nggak dari kiai-kiai gitu? Ya, karena kita nggak tahu sholat kita itu diterima atau tidak. Tapi kan namanya kewajiban harus dilaksanakan. Jangan mentang-mentang kan sholat nggak benar terima. Loh kalau itu lebih salah lagi konsepnya. Ya sholat semoga diterima. Ya, puasa semoga diterima. Ada salah satu kisah nih. Ini 3 ya. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman ya, dari Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab namanya Abdillah ya. Itu ada 3 seorang pemuda yang dia itu lagi hujan badai gitu, banjir-banjir, ungaran, longsor kayak gitu ya. Dia lari menyelamatkan diri, dulu kan nggak ada apartemen, larinya ke goa kan kalau zaman dulu kan. Ke goa longsor, tiba-tiba pintu goanya itu ketutup batu longsoran. Udah berhari-hari ya Allah gitu ya. Gimana ini ya? Ini kalau kita terus-terusan di sini mati kita nih, bener ya? Nah akhirnya mereka itu berdoa kepada Allah SWT. Ini hadis riwayat Sahih ya, Muslim ya. Salah satu dari orang yang pertama, pemuda pertama bilang begini, ya Allah, aku tidak bisa mengandalkan imanku, aku hanya bisa mengandalkan amal ibadahku ya. Dulu aku tuh pernah ibaratnya nolong orang ya, ikhlas ya, ikhlas. Tapi saya lihat orang tua saya di rumah, 2 orang masih sepuh ya, tapi kok rasa-rasanya ketika saya nolong orang itu
Cemburu, kadang orang tua kan cemburu ya kalau kita terlalu dekat sama orang lain kan, bener kan? Nah, akhirnya saya memutuskan untuk lebih condong ke orang tua saya. Saya selalu memeras susu kambing, susu sapi. Dulu yang dulunya aku mendahulukan orang lain, keluarga saya, anak saya dahulukanlah ke orang tua saya. Saya selalu sabar, setiap saya peras, saya saring, saya minumkan sampai mereka itu istirahat itu. Suatu hari saya itu ada pekerjaan di luar, pulangnya telat, ngasih minum orang tuanya susu itu telat. Akhirnya orang tuanya tertidur lebih dulu. Tapi saya udah terlanjur merasa susu mau diminum, nggak mungkin kan bangunin namanya orang tua kan, kayak gitu. Akhirnya ditungguin sejam 2 jam, kok nggak bisa, akhirnya ketiduran sampai subuh. Pagi-pagi baru bangun, susunya udah basi belum? Udah basi. Akhirnya dia merasa lagi terus bilang, loh nak, kok kamu di situ? Bukannya kamu kan kalau pagi kerja? Iya pak, bu, aku nungguin bapak ibu dari tadi malam mau minum susu, tapi ibunya tidur sama bapak. Jadi saya bilang, ya Allah nak, kayak gitu ya, maafin ya ibu bapak ya, semoga itu jadi amal ibadah kamu. Satu, dengan itu dia kemudian bilang gini, mungkin dengan jalan itu ya Allah aku bisa mendapat ridhomu. Cekrek, batunya tuh tiba-tiba geser atau longsor sedikit lagi, muncul cahaya, kebuka. Kalau tadi kan gelap gulita karena benar-benar longsor ya, kebuka sedikit. Itu satu. Pemuda kedua, ya Tuhanku, aku ini dulu anak orang kaya raya. Aku punya sepupu cantik-cantik ya, kaya. Aku bisa apa saja dengan uang bapakku, betul kan? Aku suka sama keponakan aku, sepupu aku, kayak gitu kan, karena cantik. Nah, suatu hari keluarganya itu tuh kena musibah, jatuh miskin. Dia kan kaya raya, bisa dong ngasih duit sesukanya, ya kan? Nah, akhirnya dia datanglah yang sepupu aku tuh yang cantik itu, jangan keluarganya, ke tempatku mau minjem uang. Ya bahasanya 140 atau 160 dinar. Itu kalau uang 1,4 miliar mungkin zaman sekarang ya. Jangan dikira orang Arab Saudi itu miskin-miskin ya. Zaman dulu kaya raya, untanya Nabi Muhammad aja udah puluhan ya. Khadijah aja berapa tuh kaya rayanya ya. Nah, habis itu ada syarat. Ya aku mau ngasih uang kamu, tapi kamu harus sama aku dulu dong. Anak muda dong, ya kan? Kamu harus jalan sama aku, kayak gitu ya. Bahasa kasarnya tidur bareng sama dia, baru aku kasih duit. Aku pinjamin kamu duit, keluargamu. Akhirnya si perempuan itu bilang begini, aku nggak punya pilihan lain, kalau nggak kayak gini orang tuaku dan keluargaku bakal nggak makan, ya gitu kan. Akhirnya dia ya sudah, perempuan itu merelakan dirinya ke cowok yang kayak itu, pemuda itu yang terjerembab itu kan. Ketika dia mau buka bajunya, tiba-tiba perempuan yang gadis sepupunya itu bilang, sesungguhnya aku takut sekali sama Allah, kayak gitu. Akhirnya dia tiba-tiba langsung, waduh, piye iki? Bagi sepupuku dewe, tahu gitu ya, pahamnya ya. Akhirnya dia astagfirullahaladzim ya. Udah pulang saja, kamu pulang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dapat hidayah gitu ya. Akhirnya tetap dikasih uang, maafkan saya ya sepupuku, udah ini permintaan maafku, kamu tak kasih aja, nggak usah tak pinjemin. Nah, akhirnya mau dipinjem malah dikasih, minta maaf. Dia berdoa, pemuda itu di gua itu, ya Allah semoga dengan wasilah tadi aku amal ibadah itu yang tadi perempuan tadi, semoga engkau mengampuni dan meridhoiku. Akhirnya pintu guanya cekrek gitu ya, kebuka lagi, longsor lagi, kebuka saya, tapi belum bisa keluar, mungkin masih sejengkal 2 jengkal kan, nggak bisa, kepala nggak bisa keluar gitu ya. Terakhir pemuda terakhir ini pengusaha, punya karyawan banyak ya, saya punya Indra, punya siapa-siapa gitu ya. Dia itu orang yang selalu mendahulukan gaji, jadi sebelum gajian itu dia udah ngasih gaji gitu ya. Jadi kalau dalam Islam itu kan bayarlah gaji karyawanmu sebelum keringatnya kering kan, itu kan konsepnya Islam kan. Suatu hari ya, ada salah satu karyawannya itu mau gajian, kok nggak ada. Mungkin karyawannya 20, ada salah satunya itu nggak ada kan gajian. Dicari setahun 2 tahun nggak muncul. Uangnya gajian itu kan besar kan, ternyata diinvestasikan untuk beli kambing. Punya anak banyak, akhirnya beli sapi banyak, beli unta, sampai lapangan.
setelah sekitar 4-5 tahun kemudian dia datang. Bos, halo. Bos, aku datang, aku mau ngambil gajianku zaman dulu yang belum sempat aku ambil. Terus si pemuda itu bilang, tuh gajianmu tuh semuanya itu milik kamu. Loh, kayak gajianku kan cuman seharga kambing doang ya. Kok tiba-tiba jadi satu lapangan ya ternaknya ya? Iya, karena aku itu ya menginvestasikan uang gaji kamu itu untuk memelihara ini. Itu tuh anaknya itu sudah banyak begitu, aku beli-belikan, itu semua milik kamu. Ya, milik kamu ya. Terus akhirnya kan dalam hati, loh bos, nggak apa-apa nih kayak gitu ya. Enggak, memang aku udah ikhlas, itu dari Allah SWT punya kamu. Kalau karyawan yang baik hati ya, setidaknya bosnya dikasih 1 sapi lah kayak gitu ya, atau separuh dari 1 lapangan. Enggak, namanya karyawan kurang aja, semuanya dibawa pulang ya, dibawa pulang sama karyawannya itu, nggak disisakan satupun sisanya ya. Terus si pemuda itu bilang, ya Allah aku udah ikhlas kok, nggak apa-apa, ambil aja. Terus dia berdoa di gua itu, semoga dengan wasilah itu amal ibadahku dibukalah pintunya, akhirnya Allah mengijabah. Tiba-tiba ambrol turun Tuhan, terbukalah dan mereka selamat bisa keluar. Dan itulah mungkin ya salah satu contoh yang kita nggak tahu amal ibadah apa dalam hidup kita yang akan menyelamatkan kita. Intinya gini aja, yang penting kita berbuat baik sama siapapun, orang mau bilang apa urusan lu ya. Yang penting aku tidak nyolong, tidak nyakiti kamu, tidak macam-macam. Itu sudah insya Allah termasuk salah satu jalan menuju ihsan. Begitu nggih? Saya minta maaf ya tidak bisa panjang lebar, tapi semoga kisah saya ya, ngaji kita tadi ya atau apa-apa itu bisa menambah wawasan, bisa saling ya kayak gitu ya, bisa memberikan apa ya wawasan lah baru ya. Dan saya minta maaf apabila tutur kata saya kurang sopan atau terlalu gaul kayak gitu, saya minta maaf. Kurang lebihnya hanya Allah lah yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk kita ya. Saya tutup ya, saya serahkan ke Pak Ustadz, mungkin kita lanjut ngaji ya Pak ya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.